Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi bersama saya Pendeta Nathaniel Valentino Saleki di dalam persekutuan doa pagi pada hari ini, Selasa 26 Oktober 2021. Sebelum kita bersama-sama membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama bernyanyi dari NKB nomor 200 di jalan hidup yang lebar sempit. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu yang senantiasa hadir di saat kami bersuka cita maupun berduka cita. Sekarang ini tibalah saatnya bagi kami untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Berikanlah hikmat-Mu kepada kami Tuhan, agar kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu itu. Inilah kami anak-anak-Mu, kami siap menyambut kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Ibrani 4 ayat 15. Firman Tuhan demikianlah tertulis. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Diberkatilah kita yang membaca, merenungkan, dan menerapkan firman Tuhan di sepanjang kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Saudara terkasih, bagaimanakah cara saudara memuliakan Tuhan? Ada yang memuliakan Tuhan dengan bersedia melayani Tuhan di gereja sebagai penatua,
pengurus komisi, panitia acara gereja, atau pelayan-pelayan kebaktian. Ada yang memuliakan Tuhan dengan disiplin rohani, yaitu dia selalu rajin berdoa, membaca Alkitab, dan membaca renungan setiap hari. Ada yang memuliakan Tuhan dengan berkomitmen memberikan persembahan syukur bulanan. Ada yang memuliakan Tuhan dengan menegakkan prinsip-prinsip Kristiani di lingkungan kerja seperti kejujuran, pengampunan, atau rela berkorban tanpa pamrih. Saudara terkasih, di samping hal-hal tersebut, ada satu cara lain lagi untuk memuliakan Tuhan, yaitu dengan menunjukkan kasih dan kepedulian kepada orang-orang yang membutuhkan. Ketika kita berbagi kepada sesama yang membutuhkan, sesungguhnya kita telah melakukannya juga untuk Tuhan. Sekalipun tidak menjadi bacaan kita pada hari ini, tetapi kita perlu menengok firman Tuhan di dalam Matius 25 ayat 34-40. Karena melalui bacaan firman Tuhan ini, kita diingatkan kembali bahwa ketika kita menunjukkan kasih dan perhatian kita kepada orang yang membutuhkan, sesungguhnya kita telah melakukannya juga untuk Tuhan. Demikianlah firman Tuhan di dalam Matius 25 ayat 34-40. Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberikan aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Saudara terkasih, memuliakan Tuhan dengan menunjukkan kasih dan kepedulian kepada sesama yang membutuhkan menjadi hal yang penting kita bicarakan pada hari ini. Mengapa? Karena di dalam pelayanannya, Tuhan Yesus sendiri telah menunjukkan kepeduliannya kepada orang-orang yang membutuhkan. Ibrani 4 ayat 14-16 memperlihatkan Tuhan Yesus sebagai imam besar agung. Ia bukan sebagai pembawa korban bakaran yang menyelamatkan dunia, tetapi ia sendiri bertindak sebagai korban bakaran yang menyelamatkan dunia. Penulis Ibrani mengatakan, ia adalah imam besar yang merasakan kelemahan-kelemahan kita. Jadi jika Yesus saja mau menggabungkan diri dalam penderitaan dan kelemahan manusia sebagai pengikut Tuhan Yesus, sudahlah semestinya kita juga turut menggabungkan diri dalam kelemahan-kelemahan sesama kita. Dalam pengertian, kita bersedia menunjukkan kepedulian kita kepada sesama kita yang membutuhkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menolong sesama adalah sebuah panggilan bagi kita. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana jika seseorang yang sudah kita tolong itu hidupnya tidak berubah, dan bahkan ia yang telah kita tolong itu bahkan tidak menunjukkan kemajuan-kemajuan sama sekali? Jawabannya adalah kita mesti mengevaluasi diri kita sendiri. Apakah pertolongan kita itu sudah tepat sasaran? Apakah pertolongan kita itu sudah menjawab apa yang menjadi persoalan utamanya? Misalnya begini, motor kita mogok. Agar berfungsi kembali, kemudian kita ganti bannya. Kita ganti cat motornya, kita ganti spionnya. Setelah diganti dan hendak dinyalakan, ternyata motornya tetap mogok. Mengapa? Karena kita hanya mengganti aksesoris-aksesorisnya saja, bukan perangkat utamanya, yaitu busi yang mulai aus. Sebetulnya cukup ganti saja businya, motor itu akan berfungsi kembali. Nah, itulah yang namanya memberikan pertolongan, tetapi tidak tepat pada persoalan utamanya. Contohnya begini, kita mau menolong seseorang yang tidak punya penghasilan. Kita tahu bahwa dia memiliki kebiasaan berjudi.
Kebiasaan berjudi ini membuat dia tidak arif dalam mengelola keuangan. Pertolongan yang kita lakukan pertama-tama bukan memberikannya uang sebagai modal usaha, tetapi pertolongan dalam bentuk rehabilitasi mental dan karakter. Seringkali kita atau lembaga-lembaga sosial atau bahkan gereja tidak mau repot untuk menangani pengobatan mental, jadi cukup diberikan modal usaha saja. Yang terjadi adalah ia tetap berada dalam kesulitan-kesulitannya dan tidak bergerak untuk maju menjadi orang-orang yang berubah dan berbeda. Pertolongan yang sering kali kita berikan sifatnya adalah hit and run. Saudara terkasih, banyak orang yang membutuhkan pertolongan di dunia ini. Apakah kita harus menolong mereka semua? Jawabannya, ya. Tetapi tolonglah orang-orang sejauh kesanggupan kita di tempat di mana kita berada. Tidak apa-apa jika kita hanya sanggup menolong hanya satu orang saja. Ada kata-kata mutiara tertulis begini, helping one person might not change the whole world, but it could change the world for one person. Menolong satu orang mungkin tidak bisa mengubah seluruh dunia ini, tetapi pertolongan kita itu akan mengubah dunia dari satu orang yang kita tolong itu. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk menolong sesama kita dengan bijaksana. Amin. Saudara terkasih, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur hari ini Engkau mengingatkan kami kembali bahwa salah satu panggilan kami sebagai orang-orang percaya adalah membantu sesama kami yang membutuhkan. Tuhan, Kau pernah menyampaikan kepada kami sebuah firman bahwa kami ini adalah anggota-anggota tubuh Kristus, di mana kami dengan segala keunikan kami hidup saling menopang satu dengan yang lain. Ketika ada saudara-saudara kami yang terluka, ada saudara-saudara kami yang membutuhkan, sudah selayaknya lah kami membantu dan menolong mereka. Gerakanlah hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami dapat mau menolong mereka dengan sungguh-sungguh dan tepat sasaran. Berikanlah kami hikmat agar kami dapat menolong mereka dengan segala keputusan yang tepat. Tuhan, tentu ketika kami ingin menolong sesama, kami mungkin seringkali merasa minder atau berkecil hati karena kami tidak memiliki kemampuan-kemampuan untuk menolong mereka. Tetapi sesungguhnya Tuhan melihat isi hati kami dan menangkap apa yang menjadi niat hati kami. Ketika kami ingin menolong sesama kami percaya Engkau akan membukakan jalan, menuntun kami menemukan jalan agar kami dapat menolong orang yang hendak kami tolong itu. Tuhan Yesus Kristus, Engkau kami percaya akan membimbing kami semua agar kami dimanapun kami berada senantiasa dapat menjadi berkat, setidaknya menjadi penolong bagi mereka yang benar-benar membutuhkan pertolongan. Biarlah bagi kami hanya sanggup menolong satu orang,
tetapi setidaknya kami dapat menolongnya dengan benar, sehingga ia menjadi orang yang berbeda, menjadi orang yang kreatif dan produktif, menjadi orang yang maju dan sanggup memanfaatkan setiap talentanya, dan pada akhirnya hidup mandiri. Tuhan Yesus Kristus, tolonglah juga kami agar kami dapat senantiasa bersabar menolong mereka yang mungkin belum menunjukkan tanda-tanda perubahan. Tolonglah kami agar kami dapat menemukan hikmat Tuhan di balik kesetiaan kami dan niat hati kami yang baik. Tuhan Yesus Kristus, di dalam doa syafaat ini kami berdoa bagi anggota jemaat kami yang sedang sakit dimanapun mereka berada, yang dirawat di rumah, berawat di rumah sakit. Kiranya Tuhan berkati obat-obatan, setiap tenaga medis, agar melaluinya kesembuhan dapat datang dalam kehidupan mereka. Dan tentu saja ini sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan karena semata-mata keinginan kami sendiri. Tuhan Yesus Kristus, kiranya Engkau juga memberkati setiap warga usia lanjut di jemaat kami ini, baik mereka yang hidup sebatang kara maupun mereka yang sekarang hidup didampingi keluarga mereka. Tuhan jaga mereka. Kami percaya Tuhan hadir sebagai sahabat yang melindungi mereka dan memperhatikan mereka. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk setiap orang yang bergumul dengan lapangan pekerjaan di gereja kami. Biarlah Tuhan membimbing mereka agar mereka dapat menjumpai satu lapangan pekerjaan di mana melaluinya mereka dapat mencukupkan kebutuhan mereka dan keluarga mereka. Berkatilah juga anak-anak kami Tuhan, supaya mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang hormat kepada Tuhan, berbakti kepada Tuhan, sayang kepada kedua orang tuanya. Mereka menjadi anak-anak yang bertanggung jawab dan siap dibekali oleh Tuhan melalui lembaga-lembaga pendidikan maupun gereja, sehingga hidup mereka dapat menjadi berkat, membangun bangsa ini, membangun gereja Tuhan. Kami berdoa untuk suami dan istri kami. Berkatilah Tuhan mereka, supaya hidup mereka benar-benar menjaga kesetiaan terhadap pasangannya, supaya kasih Tuhan tertanam di dalam hati dan pikiran mereka. Mereka senantiasa sabar dalam menjalankan hari-harinya bersama dengan kami. Tuhan Yesus Kristus, biarlah Tuhan menolong kami agar kami tetap mengingat janji setia kami, ikrar untuk hidup bersama sehidup semati di dalam pernikahan kudus, supaya kami dapat memelihara ikatan yang telah dipersatukan oleh Tuhan ini sampai akhir hidup kami. Tuhan Yesus Kristus, kami akan melanjutkan kegiatan kami. Pimpin dan sertailah kami, agar apa yang kami kerjakan seturut dengan pekerjaan tangan Tuhan. Dan kemana kami melangkah, kami mengikuti langkah kaki Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, persekutuan doa pagi pada hari ini telah usai. Sampai jumpa kembali di dalam persekutuan doa yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.